Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung pembahasan kita. Kita sedang membahas tentang fadilah amalan-amalan di dalam Ramadan. Di pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah membahas tentang sedikit sejarah tentang turunnya kewajiban puasa sampai menjadi puasa seperti kita lakukan hari ini. Kemudian kita sudah bahas fadilah orang-orang yang bersabur, orang yang bersabur mendapatkan rahmat dari Allah, juga didoakan oleh para malaikat. Orang yang bersabur mendapatkan keberkahan dari Allah di dalam menjalankan puasanya, dan juga orang-orang yang bersabur mendapatkan salah satu waktu istijabah doa, karena Allah menerima doa orang-orang yang berdoa di sepertiga malam terakhir sampai datangnya waktu sahur. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan bahas tentang fadilah ketika berbuka puasa. Berbuka puasa ini salah satu artinya sesuatu yang tidak diimpikan, tetapi di balik itu Allah juga memberi rahmatnya. Dan ini adalah kemuliaan bagi umat Muhammad SAW yang disebut dengan waktu berbuka berdasarkan surah Al-Baqarah 187. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ilal lail, sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Kalimat lail di dalam syariat yaitu terbenamnya matahari. Maka waktu berbuka itu adalah ketika sudah terbenam matahari. Dan hari ini kita mendapatkan bantuan dengan petunjuk imsaknya. Dalam hadis riwayat Umar bin Khattab, hadis Bukhari Muslim, Rasulullah pernah berkata, "Iza aqbala al-lail wa adbara an-nahar." Kalau malam telah datang dan siang telah pergi, wa ghaba asy-syams, matahari telah terbenam, faqad aftara as-shaim, maka orang yang berpuasa telah datang waktunya untuk berbuka. Jadi Allah mengatur keadaan ini. Allah sebenarnya ingin memberitahu bahawa yang kita tahan di dunia 13 jam dari mulai subuh itu akan berakhir. Jadi tidak selamanya ujian Allah diberikan kepada hamba tanpa ujungnya. Allah ingin memberi isyarat. Kita pun begitu, bahwa kita menahan diri di atas dunia sampai umur kita tua. Kita berjuang untuk tidak melakukan maksiat, dan di balik itu kita terus menambah ketaatan. Dan kita lelah. Jangan fikir tidak akan berujung, pasti berujung. Dan ujungnya adalah ketika kematian kita datang. Di saat itu maka kita dicukupkan Allah perjuangan itu, lalu ambil hasilnya. Begitulah gambaran
terlalu panas. Nabi mengatakan bahwa itu bahagian dari mendidihnya jahannam. Inna syiddatal har min fayhi jahannam. Ketika panas luar biasa, itu tanda jahannam sedang mendidih. Lalu orang-orang sebaiknya, kata Nabi dalam hadis yang berbeda, ketika dia sedang dibakar oleh matahari, maka berdoalah, Allahumma ajirna minan nar, atau Allahumma ajirni minan nar. Ini bunyi hadis. Atau kama qala, kalau kita ucapkan itu, ya Allah, hindarkan aku dari api neraka. Lalu waqalatin nar, maka nerakalah yang kemudian menyambut doa kita dengan mengatakan, ya Allah, Allahumma ajirhu minni, ya Allah, jauhkan orang ini dariku. Jadi neraka menyambut doa kita dengan meminta kepada Allah, ya Allah, orang ini telah meminta agar dia menjauh dariku, maka jauhkanlah orang ini dariku. Allah tak perlu jawab doa kita. Kalau Allah mengabulkan doa neraka saja, sudah cukup bagi kita untuk terhindar dari api neraka. Dan itu dikuatkan oleh hadis Nabi, as-siyamu junnah. Ramadan itu atau puasa itu adalah junnah, perisai. Perisai dari apa? Perisai dari api neraka. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, oleh karena itu berbahagialah menjadi seorang mukmin, disuruh puasa, dikali lipatkan pahala, dijadikan sebagai perisai, sehingga dia nanti bertemu Allah dalam keadaan aman, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, dan juga tidak bersedih, di atas semua balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, salah satu cinta Allah adalah menyediakan berbuka, waktu berbuka untuk kita. Apa saja keutamaannya? Yang pertama, orang-orang yang berbuka puasa adalah orang-orang yang telah mengikuti sunnah Nabi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Atiyah, dakhaltu ana wa Masruq ala Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kata Abi Atiyah, aku pernah bersama Masruq menemui Aisyah radhiyallahu anha. Faqala laha Masruq, lalu Masruq berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, rajulani min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kilahuma la ya'lu 'anil khair. Dua orang itu adalah orang-orang yang selalu mengejar kebaikan. Artinya mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat. Mereka berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Ahaduhuma ya'jalul maghrib wal iftar. Salah satu di antara mereka, wahai Aisyah, itu ada yang mulai buka puasanya, dia sholat maghrib dulu, baru berbuka. Jadi dia sholat maghrib dulu, habis sholat maghrib baru berbuka puasa. Wal akhar, dan orang yang kedua, yuakhir al-maghrib wal iftar. Orang yang kedua, dia buka puasa dulu, baru sholat maghrib. Jadi mau dilaporkan bahwa ada dua orang yang berbeda cara menyikapi waktu berbuka. Yang satu sholat maghrib dulu, berbuka habis maghrib. Yang satu berbuka dulu, baru sholat maghrib. Maksudnya yang mau ditanya, di antara kedua sahabat Nabi ini mempraktekkan dua hal yang berbeda. Mana yang
siapa yang menunda maghrib dan dia berbuka lebih dahulu? Maksudnya Aisyah nanya, yang kamu maksud tadi siapa sahabat yang buka puasa dulu baru sholat maghrib? Qala, lalu Mas'ud menjawab, Abdullah bin Mas'ud. Yang aku maksud adalah Abdullah bin Mas'ud, dia yang buka puasa dulu baru sholat. Faqala, lalu Aisyah menjawab, hakaza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'. Begitulah Rasulullah melakukannya. Maksudnya Rasulullah melakukan apa yang diamalkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka sunnahnya buka puasa dulu baru sholat. Seandainya tidak ada di sini, Bapak pilih yang mana? Saya rasa orang tidak perlu hadis. Kalau disuruh pilih, kamu buka puasa dulu atau sholat? Orang tidak ada hadisnya, atau belum dengar hadisnya. Saya yakin Nawawi sekarang pasti buka puasa dulu. Pasti orang mengatakan, oh, itu apalagi sampai salat maghrib dulu baru buka puasa. Oh, hidupnya nahan, mandi kuhan, kata dia. Tapi ternyata Nabi mengajarkan begitu, buka puasa dulu baru sholat. Sekarang ini ada kelompok ketiga, buka puasa dulu tak sholat. Itulah kelompok-kelompok yang bukber bersama. Habis buka puasa tak sholat. Orang pulang sudah selesai sholat maghrib, orang balik lagi mau isya. Ini macam bukber. Bukber nanti. Itu kan bodoh-bodohan ceritanya. Buka bareng tapi tak sholat. Kalau ditanya orang, apa hukumnya orang puasa tapi tak sholat? Puasanya sah, tapi dia tak dapat pahala apapun. Puasanya sah, tapi dia tak akan dapat pahala apapun dari Ramadan. Itu sama persis orang-orang yang kerja tapi tak ada gajinya. Itulah kebodohan yang dibina oleh anak-anak muda yang bukber tapi kemudian tak sholat. Mana dalilnya? Rasulullah mengatakan, man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi. Barang siapa yang di dalam Ramadan dia tak juga meninggalkan perkataan yang buruk dan juga tidak meninggalkan amal yang buruk, yaitu puasa-puasa, amal buruk lanjut, termasuklah amal buruk meninggalkan salat. Apa kata Rasulullah? Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka tidak perlu dia menahan makan dan minumnya. Maksudnya tak ada manfaat puasanya, tak ada manfaat dia menahan makan dan minumnya. Inilah salah satu tipu daya syaitan bagi orang yang puasa tapi lupa seharusnya puasa itu bisa menjadi pembelaannya di hari kiamat, tapi kemudian dia tak dapatkan apa-apa. Jadi jemaah Allah, orang-orang yang berbuka puasa dia telah mentaati gaya Nabi-Nya berpuasa. Dan itu menunjukkan kita akan bersama Nabi SAW. Lalu kemudian ditambah dengan rasa cinta Allah berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, tadi hadis riwayat Muslim yang Aisyah tadi. Dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, qala Allah azza wa jalla, Allah berkata di hadis qudsi, ahabbu ibadi ilayya ma'ajaluhu fitr. Hamba yang paling mencintai adalah hamba yang mempercepat berbuka puasa. Maksudnya ketika sudah datang buka puasa, waktu berbuka dia segera berbuka. Bahasa Allah itulah salah satu
Jadi sebenarnya buka puasa itu naluri kita memang ingin berbuka, dan kita memang sudah nunggu. Bahkan ada yang belum sahur sudah nunggu berbuka. Bahkan pertanyaan istri sebelum tidur itu, apa yang akan dibuat waktu berbuka? Istri jarang nanya, makan sahur besok mau dibuatin apa bang? Jarang, karena tinggal panas-panasin yang sudah ada. Ada yang sudah 15 hari masih ada rendang dari Mekah, jadi posisi aman terkendali. Tapi yang biasa ditanya apa? Besok buka puasa mau dibuatin apa? Naluri ini terus muncul setiap malam, setiap malam. Kita mau tidur, puasa belum, sudah mikir buka puasa. Tapi Masya Allah, sesuatu yang kita inginkan ternyata malah dikuatkan Allah. Segerakan berbuka dan aku mencintai. Kan luar biasa kasih sayang Allah. Sesuatu yang kita memang itu kita inginkan, tapi malah menjadi penyebab cinta Allah SWT. Jadi beragama itu bukan karena naluri. Beragama itu karena petunjuk Allah dan Nabi. Kita yang hari ini berbuka puasa karena desakan ingin berbuka, maka rubahlah niat berbuka puasa dengan cepat karena Allah dan Nabi menyuruh berbuka dengan cepat. Tidak ada sesuatu yang perlu kita pamerkan ketika kita merasa lebih hebat daripada Nabi dengan menunda berbuka puasa. Bahkan ada satu hadis, hadis riwayat Ahmad Nasai dari Ibnu Majah. Ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi Nabi membawa pasukan 10.000 pasukan dari Madinah menuju ke Makkah. Lalu kemudian kan perjalanan mereka Bapak Ibu itu dengan kuda, unta, ada yang berjalan kaki. Bayangkan berjalan di padang sahara, di tanah yang gersang, panasnya luar biasa. Tapi mereka tetap taat pada Nabi untuk menaklukkan kota Mekah atau Fatuhu Makkah. 10.000 sahabat dibawa oleh Nabi mempersiapkan kalau penduduk Makkah melawan. Jadi Nabi ingin merebut kembali tanah airnya. Apa yang terjadi? Ini terjadi dalam bulan Ramadan. Kita belum apa-apa. Mereka berperang, mempersiapkan perang. Karena Ramadan adalah berperang. Yang dilarang berperang di bulan-bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itulah perang. Kalau Ramadan, perang Badar dalam Ramadan. Jadi di tengah perjalanan sudah lewat waktu zuhur, mendekati waktu asar. Salah seorang melapor ke Nabi. Hadisnya lumayan panjang. Melapor ke Nabi, ya Rasulullah, ada sebagian sahabat sudah tak mampu lagi. Yasyukku alaihim, mereka kesulitan untuk berjalan ya Rasulullah. Maksudnya hari ini sudah tak sanggup lagi ya Rasulullah. Dan mereka menunggu ya Rasulullah. Kalau engkau berbuka, mereka berbuka. Begitu laporan kepada Nabi. Sahabat nunggu, tapi tidak berani buka. Kalau Nabi dah buka. Setelah sholat asar, itu Nabi berhenti di Quram Al-Adhamiyah. Ada satu daerah namanya Quram Al-Adhamiyah. Dan Nabi sholat asar bersama sahabat. Habis sholat asar, Nabi mengatakan kepada seorang, ambillah segelas teh, sediakan segelas teh. Lalu Nabi meminum air tersebut, menandakan beliau berbuka puasa. Jawab ya asar. Tapi tidak ada yang berani mengatakan, ya Rasulullah, tinggal sedikit lagi yang maghrib, kan tanggung kali. Tidak ada yang berani, karena keputusan berada di tangan Nabi. Akhirnya Nabi buka puasa. Setelah melihat Nabi buka puasa, setengah sahabat berbuka puasa. Tapi kemudian ada sebagian melanjutkan puasanya. Ini sebagian yang membuka. Dilaporkan lagi ke Nabi, ya Rasulullah, sebagian mereka
dia sambung puasanya. Padahal Nabi sudah memberi petunjuk buka puasa, tapi mereka tak buka. Itu ternyata memancing kemarahan Nabi marah. Nabi mengatakan, yang hana buka puasa yang mati dosa. Aneh kan, orang sambung puasa tapi karena melawan Nabi, di situ dulu bermasalah. Maka jangan merasa berbuat baik kalau seandainya kita melawan Nabi SAW. Nah, ini hadis ini juga menjadi petunjuk dalam fikih. Dibolehkan orang-orang yang safar untuk berbuka puasa kalau sudah mengalami masyarakat, mengalami kesulitan yang dahsyat. Orang yang safar, ini Bapak Ibu nanti ada yang pulang ke kampung, ke Medan, ya, mungkin pulang tanggal 6 itu sudah mulai pulang gitu. Tanggal 6 itu sudah kabar gembira. Saya lihat sudah titik-titik merah sampai tanggal berapa itu, tanggal 14 kalau saya nggak salah itu. Itu bahagianya hati ketika melihat kalender di tanggal 6 sampai sekian. Itu banyak yang pulang. Nah, perlu diberi informasi sedikit. Orang yang safar itu ada dua cara berbuka puasa. Yang pertama, dia boleh tak puasa sama sekali, walaupun sehat-sehat saja. Yang kedua, berbuka puasa di tengah perjalanannya. Nah, ini disebutkan dalam fikih. Kalau mau tidak puasa sama sekali, itu ada syaratnya. Yang pertama, safar itu harus as-safar at-tawil, yaitu safar yang panjang. Berapa ukuran panjang? Yaitu merencanakan perjalanan yang jaraknya melebihi 42 marhalah 16 fasa, yaitu 89 atau 90 km. Jadi itu syarat pertama, safarnya harus safar panjang. Jadi itu dihitung dengan jarak satuan kilometer di bumi, bukan jarak di kilometer Honda kita, motor kita. Karena kalau hitung jarak di motor kita keliling pasar itu 25 kali sampai 90 km. Kita keliling Bandung jadi 250 kali 6 sehari kita sampai. Akhirnya buka puasa di ujung Bandung. Itu tidak boleh. Kilometernya kilometer satuan jarak di bumi. 89